Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Siswa Sekolah Dasar Negeri Desa Wih Tenang Uken, Kabupaten Benar Meriah terpaksa belajar di Menasah akibat sekolah mereka disegel pemilik lahan. Sejumlah logistik pemilu 2024 mulai dikemas untuk didistribusikan ke PPK yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Pedagang telepon seluler ditemukan tewas bersimbah darah usai dibunuh teman bisnisnya lantaran sakit hati. Siswa SD Negeri Sepeden, Desa Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah, terpaksa belajar di Menasah Desa, akibat sekolah disegel oleh pemilik lahan. Proses belajar mengajar atau PBM di musola sudah berlangsung sejak awal Januari 2024 hingga saat ini. Penyegelan terjadi mulai dari jalan masuk hingga ke pagar SD Negeri Sepeden. PBM di musola hanya untuk kelas 1 hingga kelas 4. Sedangkan siswa kelas 5 dan 6 berlangsung di tempat pengajian Al-Quran atau TPA desa setempat. Kepala SD Negeri Sepeden Satriani belum bisa memastikan hingga kapan siswa tersebut belajar di Menasah dan TPA. Proses belajar mengajar di luar sekolah sedikit terganggu karena tidak ada dinding pembatas. Jadi untuk sementara sekolah dipindahkan dulu ke Menasah dan TPA, sementara Pemda menunggu proses sama pemilik tanah bagaimana nanti hasilnya, apakah nanti diganti rugi atau dicari tempat lahan yang lain. Kepala Desa Wih Tenang Uken, Isman, menegaskan tanah tersebut dibeli oleh warga dengan cara iuran Rp5.000 per keluarga. Saat konflik Aceh terjadi, bukti pembayaran ludes akibat kebakaran kantor desa saat itu. Sedangkan pemilik lahan memiliki surat resmi, sementara SD Negeri Sepeden baru dibangun tahun 2003. Rp5.000 per kakao. Jadi dikumpulkan uangnya untuk membeli tanah ini, dan tanah ini sudah lama ini sebenarnya. Tahun 2023 ini baru dibangun SD. Berarti tahun 2000 dibangun, sekitar tahun 2000 udah ada ini tanah ini. Itu udah dari tahun 2000 sampai sekarang, sampai terjadinya masalah ini udah dipakai masyarakat untuk umum, untuk kegiatan semua. Siswa SD Sepeden berharap persoalan ini segera selesai dan bisa kembali belajar di sekolah seperti biasa. Di mana belajar sekarang ya? Di Bersah. Di Menasah, woi. Menasah. Kenapa nggak masuk ruangan lagi? Gara-gara di pagar. Ini maunya gimana nih? Tetap belajar di ruangan atau di Menasah? Di ruangan. Udah berapa lama nih belajar di Menasah? 5. Sudah 5 hari. Maunya gimana nih harapannya? Tetap belajar di Menasah atau kembali ke sekolah? Kembali ke sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Benar Meriah belum bersedia menanggapi kisruh lahan Sekolah Dasar Negeri Sepeden tersebut. Mereka sedang mencari solusi untuk memastikan PBM tetap berlangsung seperti biasa. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Benar Meriah. Ada yang nggak bisa melunasi, Bu, karena 198 calon jemaah haji atau CJH asal Kabupaten Aceh Besar telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahap 1. Sedangkan 275 CJH bisa melunasi BIPIH tahap 1 hingga 7 Februari 2024.
Sejak dibuka pada 9 Januari 2024 lalu, 275 calon jemaah haji belum melunasi BP tahap 1. Demikian juga 29 calon jemaah haji cadangan meski harus menunggu kepastian pembatalan calon jemaah utama. Dari 473 calon jemaah haji asal Aceh Besar, seorang calon jemaah dipastikan batal berangkat karena tidak direkomendasikan oleh tim istitaah kesehatan. Sejak dibuka pelunasan di Aceh Besar, sebagian besar sudah pelunasan. Sekarang mungkin posisinya hari ini sudah 198 orang yang sudah pelunasan, yang sisanya masih 275 dari jumlah jemaah 473. Dan ini terkait dengan istitaah sebenarnya, karena pelunasan itu harus melalui proses istitaah tersebut. Kalau tidak istitaah nggak bisa donasi, karena emang di bank itu, di tempat pelunasan, di aplikasi sistem itu langsung disable, dia emang nggak bisa terbuka sebelum ada izin istitaah dari kesehatan. Meski jumlah calon jemaah haji asal Aceh Besar pada musim haji tahun ini mencapai 472 orang, tapi hanya 82 calon jemaah haji yang memenuhi syarat sesuai rekomendasi tim istitaah kesehatan. Sedangkan 242 calon jemaah dinyatakan layak berangkat, namun dibutuhkan pendamping karena kondisi kesehatan. Calon jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tahap 1 masih bisa memulihkan kondisi fisik dan kesehatannya. Para calon jemaah ini masih bisa melunasi BP pada tahap 2, mulai dari tanggal 5 hingga 26 Maret 2024. Ketentuan lulus verifikasi tim istitaah kesehatan merupakan ketentuan Kementerian Agama yang mensyaratkan kemampuan fisik bagi calon jemaah haji tahun 2024. Dari Kabupaten Aceh Besar, Tim Liputan Aceh melaporkan. Dua pekan menjelang pemungutan suara pemilu 2024, dukungan untuk pasangan capres terus bermunculan di sejumlah daerah. Warga Kabupaten Aceh Barat antusias menghadiri deklarasi dukungan untuk pasangan capres nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di lapangan Desa Suwaktima, Kecamatan Samatiga. Deklarasi dukungan untuk Capres Anies Muhaimin dihadiri oleh anggota DPR RI Rafli. Meski tidak ada APK dan baliho Anies Muhaimin, warga tetap mengidolakan pasangan Amin sambil bergembira bersama penyanyi lokal tersebut. Hari ini kita fokus menyampaikan kepada masyarakat Aceh Barat dan sekitarnya untuk memastikan kita memenangkan Anies di 2024. Target kemenangan Anies di Aceh Barat 80% harus Anies. Sebenarnya tidak terlalu sulit lagi untuk membuat kemenangan Anies di Aceh Barat karena Anies sudah di hati rakyat Aceh. Deklarasi. Di tempat terpisah, Partai Aceh dan pendukungnya mendeklarasikan pemenangan pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Acara ini berlangsung di halaman kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat. Pengurus Partai Aceh bersama kadernya siap untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran, seraya menargetkan 70% perolehan suara di Kabupaten Aceh Barat. UUPA nanti terrealisasi sesuai dengan MOU Helsinki, dan ini sudah ada komitmen khusus dan sangat serius dengan Pak Prabowo, dan juga deal-deal politik kepentingan Aceh dan Partai Aceh umumnya, maka kami mendeklarasikan ini. Pendukung pasangan capres nomor urut 1 dan 2 saling berlomba mendeklarasikan dukungannya. Kegiatan serupa juga berlangsung di beberapa kabupaten kota di Aceh. Basriadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Logistik pemilu 2024 di Aceh Besar siap didistribusikan. Petugas mulai mengemas logistik pemilu untuk dikirim ke sejumlah panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Pengemasan logistik pemilu 2024 mulai berlangsung setelah penyortiran dan pelipatan surat suara rampung. Sejumlah petugas PPK dari 6 daerah pemilihan di Kabupaten Aceh Besar dilibatkan.
Pengemasan logistik pemilu dipusatkan di Janto Sport Center atau JSC, yang juga merupakan gudang logistik pemilu Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Besar. Petugas mengemasi logistik pemilu seperti bilik dan kotak suara, serta surat suara. Logistik pemilu berupa formulir C penghitungan surat suara turut disiapkan. Aceh Besar mulai melakukan check-in and packing untuk kertas suara pemilu 2024 ini. Dalam packing ataupun check-in kami melibatkan PPK di setiap kecamatan masing-masing. Setelah kami pengepakan atau packing, akan kami distribusikan pada H-3. KIP Kabupaten Aceh Besar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan logistik pemilu ke 23 gudang PPK. Logistik pemilu untuk 23 kecamatan didistribusikan pada H-3 pencoblosan atau pada 11 Februari 2024. Logistik pemilu 2024 ini untuk kebutuhan 1.264 TPS yang tersebar di 23 kecamatan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.